Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. First Baptist Bandung utilizes Chris for the congregation to give tithe and offering combined with any available mobile payment applications. Chris stands for Quick Response Code Indonesian Standard, which has been standardized by Bank Indonesia that uses QR code. Chris allows the congregation to give tithes and offerings anonymously. First Baptist Bandung's congregation is required to scan the QR code that is available. To specify the types of offerings, the congregation can press number 1 for tithe, persepuluhan, number 2 for offering, and number 3 for missions. Let us give with hearts filled with joy and thanksgiving to God. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan.
bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kita dapat bergabung kembali bersama-sama dalam kebaktian pada pagi hari ini. Kami meyakini dan kita bersama-sama pasti yakin walaupun kita tidak dapat berjumpa secara fisik, namun hati kita, pikiran kita, roh kita dipersatukan karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa dan kita terus mengupayakan setiap pelayanan yang kita lakukan bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Ada beberapa penyesuaian dan mungkin perubahan dalam metode dan mode kita melakukan berbagai hal. Tolong doakan, ada beberapa persiapan untuk acara-acara dan program-program ke depan yang sedang dirancang agar kita dapat lebih berinteraktif lagi satu dengan yang lain, dengan tujuan tetap supaya visi misi kita tetap memuliakan Tuhan, tetap menjadi murid Kristus yang taat, tetap memuridkan segala bangsa dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu. Ini sangat penting sekali, khususnya dengan tantangan kita dapat berjumpa. Kita dapat terus menguatkan, mendoakan, belajar bersama-sama dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, sehingga kita dapat merasakan ya pergumulan satu dengan yang lain. Kita dapat mengupayakan untuk menguatkan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Namun semua tetap kita lakukan online, baik ibadah, jam doa, kelas-kelas sekolah minggu, dan semua kegiatan kita tetap kita lakukan
secara online. Dan kami juga terus mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk terus melihat WhatsApp group ketika ada pengumuman dan ada perubahan-perubahan, mungkin kita akan terus mengumumkan lewat itu. Kita juga terus membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk bagian dalam ibadah kita, memberikan persembahan-persembahan kita dan persembahan khusus kita. Kita dapat melakukan itu secara online. Jadi kita dapat melakukan baik melalui transfer bank seperti yang bisa dilihat di layar, ataupun juga sekarang kita bersyukur ada metode baru, kita dapat men-scan QR code yang ada di layar juga untuk bisa memberikan persembahan-persembahan kita secara mudah dengan scan barcode QR code itu saja. Nah, kami terus mendorong, kita terus mendukung persembahan khusus yang biasa kita lakukan, dikhususkan untuk pelayanan pengabaran Injil, juga untuk pelayanan sosial melalui posko online, baik untuk sesama jemaat kita maupun untuk masyarakat sekeliling kita. Kita doakan beberapa hari lagi atau mungkin minggu depan kita akan melakukan bakti sosial kembali, membagikan sembako ke sekeliling gereja, ada beberapa RW yang ada sekeliling gereja. Kita doakan supaya terus benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan melalui pembagian sembako, kasih Tuhan yang terus disampaikan melalui pelayanan kita ini dapat berbuahkan orang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan atas kemurahan-Mu yang tak henti-hentinya dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami senantiasa melihat tuntunan-Mu dan kuasa-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan, oleh karena itu kami ingin berkumpul dan beribadah dalam kebaktian pada pagi hari ini, melalui setiap pujian kami, melalui pikiran kami, perasaan kami yang kami pusatkan kepadamu dan kami buka untuk terus diubahkan dan dibentuk dan dikuatkan. Kami berdoa kami dapat diubahkan Tuhan melalui pengalaman kami beribadah, melalui puji-pujian, melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa agar kami memperoleh Tuhan damai sejahtera yang daripada-Mu yang sempurna. Bagi kami yang bergumul secara fisik, mungkin ada kelemahan tubuh ataupun sakit yang sedang kami alami, kami mohon kesembuhan daripada-Mu, penguatan yang daripada-Mu. Bagi kami yang sedih, mungkin kami yang cemas, kami mohon penguatan-Mu Tuhan. Isilah kami dengan kasih-Mu dan damai sejahtera-Mu, dan kami ingin terus mengarahkan hidup kami sepenuhnya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami menyatakan iman dan kasih kami kepada-Mu dalam ibadah ini. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan doa kami ini. Amin. Maukah engkau bebas dari beban, harapan penuh Sang Penebus? Maukah engkau iblis dikalahkan, harapkan penuh penebus? Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau nafsumu ditekan, harapkan penuh Sang Penebus? Oleh darah Kristus disucikan, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau bebas dari celah, harapkan penuh Sang Penebus? Darah Kristus telah pembasuh noda, harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau melayani Tuhan, harapkan penuh Sang Penebus? Yesus Rajamu kau muliakan, harapkan penuh penebus. Darah Kristus
Maha kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha kuasa menebus penuh dosamu. Darah Kristus Maha kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha kuasa menebus penuh dosamu. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Efesus 1 ayat 7-10 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya
yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Bersalimu seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know that said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami membuka hati kami, pikiran kami untuk diisi oleh Engkau ya Tuhan. Kami berdoa kiranya firman-Mu dapat sungguh-sungguh berbicara kepada kami secara pribadi. Kami terus membuka diri Tuhan, kiranya Tuhan apa yang kami renungkan, kami dapat mendengar suara-Mu, untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami, melangkah terus sesuai dengan arahan-Mu. Sebagai murid-Mu yang taat, kami ingin terus mentaati firman-Mu ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, atas kesempatan kami dapat belajar bersama-sama. Berbicaralah kepada kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu, karena kemurahan Tuhan, saya bersyukur ada kesempatan untuk dapat pergi ke sebuah negara yang baru, negara yang asing, yaitu negara Nepal. Nah, perjalanannya cukup menarik karena di dalam perjalanan dari Jakarta ke Nepal pun itu banyak kejadian-kejadian, ada delay, ada flight yang ditiadakan sehingga harus menginap 1 malam ekstra di Kuala Lumpur waktu transit. Dan waktu saya tiba di Kathmandu, yaitu ibu kota Nepal, saya seperti biasa, kita keluar turun dari pesawat, kita cari bagasi kita, kemudian kita pergi ke tempat kedatangan. Nah, di tempat kedatangan saya mulai melihat kanan kiri memang ada banyak turis, karena orang yang datang ke Nepal itu banyak turis asing juga. Namun saya perhatikan tanda-tanda tulisan-tulisan yang ada di sekeliling itu semua berbahasa Hindi ya. Jadi saya juga gitu. Saya coba mengajak ngomong satpam yang ada, dia hanya bisa bilang no English. Itu yang satu-satunya bahasa Inggris yang dia bisa sampaikan, no English. Jadi saya berdeg-degan, tapi yaudah kita maju terus sampai tiba di ruang ketibaan. Di ruang ketibaan banyak orang yang menantikan supaya bisa datang menantikan tamu-tamu yang datang ada di luar. Ketika mereka ada di luar, mereka menantikan itu, saya mencari-cari, wah tidak ada teman saya yang harusnya sudah janjian menjemput. Akhirnya saya tenang saja, saya coba diam dulu, kemudian saya melihat mana teman saya sambil saya nunggu. 1 jam berlalu teman saya belum datang.
Saya takutnya ada miskomunikasi karena saya datangnya 1 hari telat karena ada delay. Saya sudah email, semoga dia sudah dapat, dia belum membalas. Kemudian saya tunggu setengah jam lagi dia belum datang. Wah, saya mulai khawatir karena saya berusaha ngajak ngomong orang, tidak ada yang tahu juga tempat yang saya tunjukkan. Saya pegang alamat, tapi saya nggak tahu juga itu alamatnya di mana. Belum zaman seperti sekarang tinggal klik Google Map. Ini sudah mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya. Kemudian ya sudah, saya diam aja. Saya merasa tak berdaya karena ngomong bahasa Hindi nggak bisa, orang nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tawaran-tawaran supir taksi banyak seperti di Indonesia juga ya. Tapi semua saya tolak. Saya tunggu saja dengan sabar teman saya datang. Pada akhirnya setelah rasa tak berdaya tambah besar, teman saya datang dan akhirnya kami masuk ke dalam taksi. Di taksi pun mulai deg-degan lagi. Taksinya kecil, mobilnya kecil sekali, kemudian tidak ada tempat untuk meletakkan bagasi, sehingga bagasinya ditaruh di atas, ada rak bagasi di atas, dan sama seperti Indonesia di Kathmandu itu macet, di tengah-tengah kemacetan banyak orang lalu lalang, banyak orang menyeberang. Saya berpikir, wah kalau orang mau mengambil tas saya kayaknya gampang sekali. Wah, ada orang dekat-dekat jendela, saya juga, tapi aneh kalau kita juga pegangan terus ya. Akhirnya sudah pasrah saja, karena rasa tak berdaya itu semakin lama semakin besar. Sampai puji Tuhan akhirnya kita sampai ke tempat di mana kami menginap dan saya mengajar di tempat itu dan kami melanjutkan kegiatan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang mau saya tekankan adalah rasa ketidakberdayaan itu. Tentunya kita dalam kehidupan kita ada kalanya di masa-masa tertentu kita merasa tak berdaya. Tak berdaya untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, tak berdaya untuk menentukan seperti masa depan, tak berdaya melawan pandemi yang besar seperti COVID-19 ini. Ada perasaan-perasaan tak berdaya, di mana kalau tidak ada yang menolong, tidak mungkin kita bisa ditolong karena tak berdaya itu. Kalau kita merenungkan hal tersebut, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius 9. Kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita belajar minggu yang lalu, ayat sebelumnya bagaimana Yesus dapat menyembuhkan orang yang diusir setan, orang yang dirasuki setan, dapat diusirnya dan dia punya kuasa mengatasi roh-roh jahat. Nah, ini adalah kejadian yang tidak terjadi secara kronologis, tidak langsung terjadi, tapi ini adalah kejadian di masa yang lain dan kita akan baca cerita itu. Matius 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam nats ini ada beberapa kejadian yang penting yang kita dapat soroti sehingga kita dapat belajar kebenaran dan makna kenapa penulis yaitu Matius menuliskan hal itu. Sekali lagi yang pertama, kejadian ini tidak secara kronologis berdekatan dengan yang minggu yang lalu. Karena Matius menyusun kejadian-kejadian ini sesuai dengan topik. Itu adalah gaya penulisannya. Menunjukkan bagaimana Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir roh jahat, dengan beberapa kejadian, bisa melakukan mujizat dengan kata-kata saja, melakukannya dengan seperti kemarin mengusir, berkata menghardik roh jahat, dan bisa berbagai macam cara. Dan pada saat ini, Yesus pun dapat menguasai juga atas alam 2 minggu yang lalu, dan pada kejadian ini kita melihat ada satu dinamika yang baru, di mana ada orang lumpuh dibawa kepada Yesus. Nah, kita akan melihat, yang pertama kita melihat pandangan umum yang berlaku pada zaman itu.
worldview yang berlaku atau pandangan umum yang berlaku di dunia saat itu, ya khususnya di daerah Kapernaum, di sini kejadian di Kapernaum yang disebutkan juga sebagai kotanya Yesus, karena Yesus banyak melakukan pelayanan di daerah Kapernaum. Di sini orang Yahudi kuno punya paham bahwa kalau ada terjadi sakit penyakit, itu pasti disebabkan oleh sebuah dosa tertentu. Jadi pandangannya orang sakit lumpuh pasti karena dosa orang itu atau dosa orang tuanya, maka dia harus menanggung. Itu adalah paham dari orang Yahudi pada zaman itu. Walaupun kita melihat secara teologis di dalam Alkitab tidak mengajarkan itu. Yang pasti adalah semua kejadian buruk, semua sakit penyakit, semua malapetaka termasuk pandemi, semua terjadi karena dosa. Bukan karena satu dosa tertentu, tapi karena dosa. Ketika kita melihat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa dan dunia menjadi hancur. Hancur total, rusak karena satu dosa. Karena dosa ketidaktaatan kepada Tuhan. Nah, ketika dunia berada dalam kondisi rusak itu, semua kejadian-kejadian buruk yang tidak dirancang oleh Tuhan, kan Tuhan merancangkan sempurna dalam Taman Eden digambarkan kesempurnaan, malapetaka, sakit penyakit, pandemi semua terjadi karena kita hidup di dunia yang rusak. Oleh karena itu, tapi kita bayangkan dalam konteks ini bahwa orang yang lumpuh itu begitu menderita, beban psikologisnya begitu besar karena orang-orang termasuk ahli Farisi, orang-orang rohani yang ada di sana, mungkin orang tuanya sendiri, mungkin teman-temannya menuduh pasti ada sesuatu terjadi kenapa dia bisa lumpuh. Dan itu pasti menjadi sebuah beban yang sangat besar. Dan dalam budaya pada saat itu dikatakan karena dosalah dia lumpuh. Dan dengan beban itu kita melihat bagaimana teman-temannya membawa dia ke hadapan Yesus. Dan kita lihat Yesus yang memahami paham dunia pada zaman itu, pada ayat yang kedua langsung berkata kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus langsung menunjuk kepada akar permasalahan. Dia menjadi lumpuh karena dia berasumsi bahwa itu karena dosa. Maka dia dibebaskanlah beban yang berat bagi orang itu, karena orang itu membutuhkan pengampunan dosa, pengakuan dosa. Namun kita lihat Yesus dalam kemahatauannya punya rencana lain, bukan hanya menyembuhkan orang itu, tapi bagaimana kejadian itu dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan menyatakan siapa dirinya. Yesus tahu bahwa di sekeliling itu ada orang-orang ahli Farisi yang sedang melihat. Sehingga ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni, itu membuat orang Farisi, waduh, orang ini menganggap siapa dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat di sini di ayat yang ketiga, berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan beberapa kali orang Farisi datang kepada Yesus memanggil Yesus guru, entah secara sinis, entah secara tulus. Nah, di sini orang Farisi tidak memanggil Yesus guru, tetapi iya. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Inggrisnya, kalau kita terjemahkan secara bebas, itu seolah-olah bunyinya, emang dia pikir siapa? Ya, emang dia pikir siapa? Bukan lagi guru itu berpikir siapakah dirinya, bukan seperti itu. Emang dia pikir siapa? Kira-kira seperti itu makna dan terjemahannya. Jadi kita bisa melihat bahwa orang-orang Farisi sangat merasa tersinggung ketika ada seseorang, yaitu Yesus, mengatakan dosamu sudah diampuni. Karena yang dapat mengampuni dosa hanya ada satu, yaitu Tuhan Allah. Dengan Yesus berkata begitu, dia menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Yang kita tahu memang Yesus adalah Allah. Ketika kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, Yesus kemudian mengerti apa isi hati orang Farisi itu, dan dia berkata di ayat yang keempat, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengatasi dosa." Kemudian Yesus berpaling kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Yesus mengerti perasaan orang Farisi dan dia menggunakan kondisi itu untuk membuktikan siapa dirinya. Karena kalau kita analisa ini,
Kalau ngomong ya lebih gampang ya. Sekarang dalam kita masa kini pun ngomong apa aja lebih gampang. Kadang-kadang kita memberikan nasihat, belum tentu kita meyakini nasihat itu ya. Kadang-kadang kita memberikan suatu arahan, belum tentu kita juga yakin. Kadang-kadang kita bisa menguatkan orang, belum tentu kita sendiri mengalami penguatan itu. Jadi Yesus berkata, lebih mudah mana? Kita melakukan kata-kata hujatan atau kita menyembuhkan orang sakit. Kalau hanya sekedar ngomong, lebih mudah kita asal ngomong. Ya. Saya ini Tuhan Allah, itu mudah sekali walaupun dia bukan Tuhan Allah. Tapi Yesus yang adalah Tuhan Allah menggunakan kondisi ini dan ia membuktikan bukan hanya dia sungguh-sungguh Tuhan yang dapat mengampuni dosa yang dianggap menghujat oleh orang Farisi, dia berkata juga dan menyembuhkan, dia membuktikan bahwa dia Tuhan Allah bukan hanya dari perkataannya namun dari perbuatannya. Dosamu sudah diampuni, bangkitlah, pulanglah. Jadi kita dapat melihat di sini Yesus membuktikan bahwa memang dia Tuhan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam beberapa kejadian di Matius, Yesus menggunakan istilah anak manusia. Istilah anak manusia adalah istilah yang digunakan oleh Yesus, digunakan dalam beberapa kejadian, dalam beberapa jenis kejadian, dalam 4 jenis kejadian. Ketika Yesus menyebut dirinya, seringkali ia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Jadi yang pertama ketika Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, ia menggunakan anak manusia. Yang kedua ketika Yesus memberikan satu pengertian kepada orang-orang yang sedang mengelilingnya bahwa dia punya otoritas akan dunia ini, dia akan menggunakan istilah anak manusia. Yang ketiga, ketika ia sedang memprediksikan atau bernubuat dan menyatakan nubuat itu tentang penderitaan yang harus dialaminya, dia menggunakan anak manusia. Dan juga yang keempat, ketika ada harapan akan kemuliaan untuk terjadi di dalam diri Yesus, ia menggunakan istilah anak manusia. Dan istilah anak manusia itu diambil dari kitab Daniel. Kitab Daniel menubuatkan bahwa ada satu hari nanti akan datang juru selamat yang disebut anak manusia, datang di dalam kemuliaan di awan-awan. Dan Yesus menunjukkan bahwa dialah yang akan datang, yang dinubuatkan oleh Daniel itu, sehingga dia menggunakan istilah anak manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat di satu kejadian sangat luar biasa terjadi. Dan ujung-ujungnya firman Tuhan memberitahu kepada kita untuk apa semua itu terjadi. Bukan untuk ketenaran pribadi, bukan untuk membuktikan siapa benar, siapa salah atau apa. Memang manfaatnya sangat dahsyat sekali bagi yang lumpuh, dia sembuh. Tapi ada satu hal yang lebih penting, lebih besar daripada semuanya itu. Di ayat yang ke-8 dikatakan, maka orang banyak melihat hal itu, takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian kepada manusia. Ujung-ujungnya kejadian semua itu untuk kemuliaan Tuhan Allah. Nah oleh karena itu kita pun dapat belajar daripada kisah ini, kita dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dalam Matius 9 itu. Bapak Ibu Saudara, betapa besarnya dan dahsyatnya pengharapan yang dapat kita miliki ketika kita bergantung sama Juru Selamat, Yesus Kristus, yang punya kuasa mengusir roh jahat, yang punya kuasa untuk menyembuhkan, yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Apakah kita akan bergantung kepada hal yang lain? Ya, kita menantikan adanya vaksin COVID-19. Ya, kita bergantung sama obat-obatan untuk menolong kesehatan. Ya, kita bergantung kepada prediksi ahli-ahli ekonomi. Kita bergantung semua itu, tapi ada harapan yang jauh lebih besar yang dapat diandalkan, yang selalu konsisten, yaitu Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan harapan itu sangat besar sekali. Harapan itu adalah kepada Sang Juru Selamat, Tuhan Allah yang telah menjelma jadi manusia. Di masa COVID ini semua kita menghadapi tantangan. Di dalam rumah kita, mungkin karena dinamikanya sekarang semua di rumah terus, ada banyak tantangan baru yang muncul. Di usaha kita, ada banyak tantangan yang muncul. Di sekolah kita, di kampus-kampus kita, di dalam pekerjaan kita setiap hari, dalam kita merencanakan masa depan kita. Kita semua menghadapi sesuatu yang belum pernah kita hadapi. Sehingga banyak
tantangan. Ada tantangan ekonomi, ada tantangan kesehatan secara umum. Makanya kita menggunakan masker dan menjaga jarak dan sebagainya, tetap di rumah karena ada resiko, ada tantangan kesehatan. Di dalam kita melakukan pelayanan baik di sekolah maupun di gereja, di keseharian kita ada tantangan. Di dalam kita mentaati firman Tuhan untuk menjadikan segala bangsa murid sebagaimana Tuhan telah tetapkan sebagai sasaran gereja kita, itu pun ada tantangannya. Namun harapan yang terbesar yang dapat kita gantungkan masa depan, kesusahan, menjawab tantangan kita adalah Yesus Kristus yang kita pelajari. Dia punya kuasa mengampuni dosa, dia punya kuasa menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat dari 3 perspektif secara cepat. Kita akan melihat dari perspektif orang yang lumpuh. Dia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Jadi kalau tidak ada orang yang membawa dia, tidak mungkin dia bisa datang kepada Yesus. Karena secara fisik dia tidak mungkin berdiri, tidak bisa jalan. Jadi dia dalam kondisi yang tak berdaya. Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat diri sendiri dan melihat kondisi yang sedang dialami sekarang, sedang dalam kondisi tak berdaya. Kita bisa mengidentifikasikan diri sebagai orang lumpuh. Mungkin tak berdaya karena beban berat dalam pikiran. Mungkin ada kejadian-kejadian masa lalu yang menghantui kita. Mungkin ada kejadian-kejadian yang membuat kita merasa, oh saya tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti orang lumpuh yang tak berdaya. Perspektif yang kedua kita melihat bagaimana Tuhan pun memuji teman-teman orang yang lumpuh itu, iman yang dimilikinya untuk membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Kita bisa melihat perspektif sebagai teman-teman sang orang lumpuh ini. Bagaimana dia membawa orang yang tak berdaya kepada Yesus Kristus yang dapat melakukan mujizat, Yesus Kristus yang dapat menolong orang yang tak berdaya itu. Kita melihat pada saat ini, banyak orang-orang di sekeliling kita, mungkin di rumah kita, di tetangga kita, teman-teman sekerja kita, teman-teman lama kita melihat banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Apakah kita punya mata dan hati yang jeli untuk melihat itu? Ada perspektif yang ketiga, yaitu perspektif orang Farisi yang legalistik. Ketika ia melihat Yesus Kristus menyembuhkan orang yang mungkin itu salah satu dari jemaat orang Farisi itu ya, dapat disembuhkan, bukannya dia bersuka cita dan memuliakan Allah, tetapi dia malah curiga. Wah, ini ada orang yang menghujat orang Farisi yang legalistik. Nah, kita bisa melihat dari 3 perspektif itu untuk mengambil satu kesimpulan yang paling penting apa? Dan inilah kebenaran utama di dalam nas ini. Yesus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kepada kita, walaupun kita bisa melihat dan mungkin mengidentifikasikan diri dalam perspektif yang berbeda, kebenaran utama yang pasti yaitu adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dapat mengampuni dosa dan dia dapat menyembuhkan sakit penyakit. Dan dia adalah sungguh-sungguh anak manusia yang datang dalam kemuliaannya. Sekali lagi, kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia datang untuk mengampuni dosa dan dapat menyembuhkan sakit penyakit. Ia sungguh-sungguh anak manusia yang datang dalam kemuliaan. Nah, oleh karena itu kita juga dapat melihat tantangan yang diberikan dari firman Tuhan itu. Apakah kita melihat orang-orang yang tak berdaya di sekeliling kita? Nah, banyak orang-orang yang tak berdaya dan kita perlu membawa orang-orang yang tak berdaya untuk datang kepada Tuhan. Kalau mereka tidak ada yang nolong, tidak mungkin bisa ditolong. Karena itu, karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang dapat mengampuni dosa dan menyembuhkan sakit penyakit, kita perlu bawa orang-orang yang tak berdaya untuk mengenal Yesus Kristus. Dan saya tahu semua kita sedang bergumul dalam mungkin derajat yang berbeda-beda, tetapi kita semua bergumul. Namun dalam setiap pergumulan kita, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita tetap perlu menolong yang tak berdaya. Kita tetap perlu menolong yang tidak dapat menolong dirinya sendiri. Orang lumpuh datang kepada Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah atau yang pemirsa dari manapun berada sedang bergumul dalam ketidakberdayaan. Kira di sini yang masih belum pasti meyakini kekekalannya ada di mana, kalau harus
meninggalkan dunia ini, apakah masuk surga, mungkin ada yang belum pasti. Di deskripsi dari video ini ada link, ada nomornya di sana. Nanti bisa telepon atau bisa WhatsApp, bisa SMS. Dan kami akan siap untuk melayani. Kalau ada yang putus asa, yang tidak tahu datangnya dari mana pertolongan, atau ada yang mau meyakini sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah juru selamat, silakan hubungi nomor itu. Sehingga kita dapat follow up dan melayani. Karena kita perlu berpegang kepada Injil Tuhan yang menyatakan Yesus yang terbukti dalam cerita ini. Juru selamat, pengampun dosa, pengangkat beban, pembebas kita dari segala penderitaan kita, sehingga kita dimiliki jaminan hidup yang kekal. Karena kita percaya bahwa Ia telah mati dan bangkit kembali, semua untuk menebus kita dari segala salah dan dosa kita, dan kita dapat diampuni di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang mau mengambil keputusan untuk percaya Yesus Kristus, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi dari video ini, supaya kita bisa mengambil langkah iman kepada Tuhan Yesus. Dan untuk kita semua, ada satu penerapan yang bisa kita lakukan ya. Beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang yang bernama John Wesley Powell. Dia adalah seorang dosen geologi, dan dia adalah tentara yang bekas perang di dunia, perang dunia pertama. Ya. Pada saat perang dunia dia kehilangan dua tangannya, jadi dia tidak punya tangan. Namun dia telah melakukan sesuatu yang pada saat itu orang-orang berkata tidak mungkin dilakukan. Yaitu Pak Powell ini, dia naik ke sebuah kapal untuk berarung jeram di Sungai Colorado yang adalah sungai yang ada di tengah-tengah dari Grand Canyon. Pada zaman itu baru sedikit orang yang bisa mengarungi dari atas sampai bawah Sungai Colorado yang sangat kencang dan sangat dahsyat ini. Dia tidak punya tangan, namun dia berkata, saya mau mencoba. Dan dia memimpin beberapa orang untuk naik ke atas kapal dan berarung jeram dari mulai atas untuk ratusan kilometer. Dia berarung jeram sampai dia ke bawah. Yang perlu kita pahami, bayangkan kondisinya tanpa tangan. Kalau sampai dia harus masuk ke sungai, tidak mungkin dia bisa berenang dan mengangkat dirinya sendiri. Dia bisa berenang mungkin sampai ke tepi, tapi belum tentu dia bisa mengangkat dirinya sendiri kembali ke kapal atau ke tepian. Dan kalau kita pahami geologi dari Grand Canyon, kalau kita sudah di tengah-tengah, tidak bisa kita naik lagi ke atas karena jurangnya sangat dalam dan sangat miringnya, sangat tidak mungkin kita daki. Oleh karena itu, John Powell dengan penuh keyakinan, dia membawa orang-orang yang belum berpengalaman juga untuk mengarungi sungai itu, dan akhirnya dia bisa tiba di tepi yang satunya untuk dengan selamat. Ketika diwawancara orang yang beserta dengan Pak Powell itu, mereka berkata, wah, si Pak John ini ya, John Powell ini, dia punya determinasi dan konsentrasi yang sangat tajam, kemauannya sangat gigih. Yang kedua, dia berkata dia bisa berhasil karena Pak John Powell ini punya kegigihan yang tak tergoyahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hikmat yang kita peroleh dari cerita ini adalah kita memang menghargai kerja keras, kegigihan. Tapi sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita perlu juga punya kebergantungan di dalam doa. Bahwa ketika kita berdoa bahwa segala sesuatu bergantung sama Tuhan, sama doa kita kepada Tuhan. Dan ketika kita bekerja, kita juga punya mindset bahwa segala sesuatu bergantung kepada kerja keras kita. Sehingga ada satu pendeta yang berkata bahwa kalau kita memberikan kegigihan untuk bekerja keras bagi Tuhan, Tuhan akan memberikan anugerah. Kalau kita bekerja keras, gigih, melalui tantangan-tantangan, Tuhan yang akan memberikan anugerah kepada kita. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat. Di dalam apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sebagai ayat yang 8 katakan, semua harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pada kesimpulan yang dapat kita simpulkan, kita perlu membuka mata kita untuk melihat berbagai banyak orang yang tak berdaya yang ada di sekeliling kita, yang tidak mungkin menolong dirinya sendiri,
kecuali ada seseorang, yaitu saya, yaitu Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama datang dan memberikan pertolongan kepada orang itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita membuka mata untuk melihat begitu banyak orang tak berdaya dan punya kegigihan apapun yang harus dilakukan, online, offline, line-line yang lain, kita gunakan untuk membawa orang yang tidak berdaya datang kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat yang dapat mengampuni dosa, yang dapat mengangkat beban, yang dapat menolong, yang dapat menyembuhkan orang sakit. Tugas kita membawa apapun juga caranya orang-orang yang tak berdaya kepada Yesus. Semua kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan bersyukur karena firman-Mu begitu jelas Tuhan, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang harus kami imani, harus kami ikuti. Tuhan berbicara kepada kami, kalau ada kami yang masih ragu bahwa Engkau adalah Juru Selamat, yakinkan hati kami ya Tuhan. Kalau ada kami yang ragu untuk mempercayakan dan menggantungkan semua hidup kami termasuk masa depan kami kepadamu, tolonglah kami Tuhan untuk memiliki keyakinan itu dan bergantung berserah sepenuhnya kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, memberikan kepadamu seluruh hidup kami ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dalam keseharian kami menghadapi apapun tantangan yang kami hadapi, agar kami dapat sungguh-sungguh berserah kepadamu. Dan kami persembahkan semua itu demi kemuliaan nama-Mu. Khususnya pada saat kami melihat orang-orang yang tak berdaya, yang telah Engkau tempatkan di hadapan kami, di jalan kami. Tolonglah kami untuk melayani mereka, membawa mereka untuk mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apapun cara yang harus kami lakukan, agar mereka yang tidak dapat menolong dirinya sendiri, dapat tertolong. Kami melakukan semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkata, kuatkan imanmu, kau tetaplah berdoa dan berharap padaku. Yesus penebus umat manusia, noda dosa hatiku dihapus darahnya. Tuhan Yesus berkuasa, yakinlah hatiku, Ia dapat mengubah hati yang sekeras batu. Yesus penebus umat manusia, noda dosa hatiku dihapus darahnya. Tuhan Yesus rahimi, walau ku tak layak, menebus mengampuni, meski dosaku banyak. Yesus penebus umat manusia, noda dosa hatiku dihapus darahnya. Tuhan Yesus penebus, di surga tatanya, kan ku puji Dia terus, Juru Selamat dunia. Yesus penebus umat manusia,
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti pengalaman kita beribadah bersama-sama merupakan pengalaman yang indah walaupun kita masih melakukan semua online dan mungkin beberapa bulan ke depan kita masih tetap melakukan online walaupun kita menantikan saatnya kapan kita akan dapat menggunakan bertemu, berjumpa di gedung gereja, kita bersekutu lebih akrab tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti normal yang baru. Namun kita akan terus juga mengadakan kebaktian online sampai mungkin akhir tahun dan mungkin seterusnya kalau untuk baik fisik maupun yang online kita akan melakukan dua-duanya karena memang itulah kebutuhan dan kita juga mengikuti semua panduan-panduan yang diberikan oleh pemerintah yang mengatur kesejahteraan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kami terus mendorong sekali lagi yang belum ikut kelas-kelas sekolah minggu, kelompok-kelompok PA, kelompok kecil, mari kita bergabung bersama-sama ya. Karena kita tetap menjalankan visi misi yang Tuhan berikan sebagai gereja, kita tetap memancarkan kemuliaan Tuhan, kita tetap menjadi murid Kristus yang taat, online, offline, bagaimanapun juga kita tetap mengupayakan apa yang Tuhan bukakan agar kita dapat memuridkan segala bangsa dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa dan membuka diri untuk setiap perubahan-perubahan metode atau mode kita bergereja tanpa mengurangi makna apa arti kita menjadi jemaat dan keluarga Tuhan di dalam gereja baptis pertama ini. Kami juga terus mendorong Bapak Ibu Saudara sebagai bagian dari ibadah kita memberikan persembahan sepuluhan kita dan juga persembahan khusus kita. Kita melakukan semua itu online, baik transfer bank ataupun melalui scan dari QR. Juga anak-anak tadi ada pengumumannya ya, bisa menabung dulu, nanti kalau kita bisa berkumpul bisa membawa tabungannya itu ke gereja. Jadi kami terus mendorong kita tetap terlibat dalam persembahan khusus baik untuk pengabaran Injil maupun untuk posko online di mana kita menolong satu dengan yang lain baik di dalam gereja kita maupun di sekeliling gereja kita ini. Kami terus mohon dukungannya untuk acara pembagian sembako yang akan dilakukan mungkin beberapa hari ke depan atau minggu depan agar semua itu dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang daripada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita akan datang dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan bersyukur kami dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya apa yang telah kami lakukan dalam ibadah kami ini mencerminkan secara tulus hati kami yang kami baktikan kepadamu. Melalui pujian kami, melalui firman-Mu yang kami renungkan dan yakini, kami berdoa Tuhan kami dapat terus menjadi sarana dan alat-Mu ya Tuhan untuk membawa orang-orang datang dan mengenal bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat umat manusia. Bagi kami yang membutuhkan pertolongan, kiranya kami dapat datang kepadamu dan mencari pertolongan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami meyakini Kau punya kuasa di atas segalanya. Kau mampu menyembuhkan sakit penyakit, Kau mampu menguatkan dan menghibur kami yang lemah, kami yang sedih. Kami berdoa Tuhan masa depan kami kiranya hanya kami sandangkan kepadamu Tuhan dalam penuh pengharapan. Kami berdoa dalam keseharian kami, tolonglah kami Tuhan untuk terus menyesuaikan dengan cara-cara yang baru. Kami terus hidup sebagai murid-Mu yang taat, terus mencari kesempatan untuk bersaksi, mengabarkan kabar baik-Mu, dan membawa orang-orang Tuhan untuk dimuridkan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak perubahan, banyak tantangan, namun kami berserah kepadamu agar semua itu dapat terjadi sesuai dengan pimpinan dan kasih karunia-Mu. Kami berdoa Tuhan juga sebagai gereja kami dapat melangkah maju dengan pasti, kami dapat terus mengikuti pimpinan dan arahan yang daripada-Mu, kami dapat menyesuaikan setiap kegiatan yang harus kami lakukan, semua itu Tuhan untuk terus melakukan misi-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami berterima kasih karena kami dapat menyatakan kasih kami, iman kami kepadamu dalam ibadah ini. Kami berdoa semua yang kami lakukan telah menyenangkan hati-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan bagimu-lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat dikasih Tuhan, inilah amanat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku beserta dengan engkau sampai kepada akhir zaman. Amin. Terima kasih Bapak Saudara atas sudah bergabung bersama-sama, baik kita sudah biasa bergabung atau mungkin ada yang baru bergabung. Terus saksikan juga channel kita
ada beberapa kegiatan selain dari ibadah yang bisa kita saksikan juga tentunya untuk menguatkan iman kita. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus berkati.